Selamat datang semua. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pengelolaan keuangan. Dalam pelatihan ini, kita akan mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk mengelola uang, sehingga diharapkan peserta dapat meningkatkan taraf hidupnya. Kita memerlukan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, pakaian, rumah, biaya pendidikan, atau untuk biaya pengobatan jika sakit. Jika kita tidak dapat mengelola uang tersebut dengan baik, maka akan banyak pengeluaran yang tidak penting dan berlebih-lebihan, atau hanya akan habis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga kita tidak punya tabungan. Tidak benar apabila kita berpikir bahwa mengelola uang hanya perlu dilakukan oleh mereka yang uangnya banyak. Karena sedikit atau banyak, uang tetap harus dikelola, sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, kita perlu mengenal sumber-sumber pendapatan kita. Sumber pendapatan tentu berbeda-beda bagi setiap orang. Apakah dari gaji pegawai swasta atau pegawai negeri sipil tentu berbeda. Sumber pendapatan bisa berasal dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya, seperti dari anak kita. Semua pendapatan yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan kita bisa disebut sumber pendapatan. Baik itu berupa gaji tetap atau dari pendapatan tidak tetap, ataukah dari pekerjaan sampingan maupun pekerjaan lepas. Yuk, kita coba mencatat dari mana saja sumber pendapatan kita. Apakah dari gaji tetap kita saja, atau adakah bonus dan tunjangan lainnya? Kemudian berikutnya, kita catat juga pengeluaran kita. Misalnya, pengeluaran tetap sehari-hari seperti biaya makan, transportasi, pendidikan anak, perawatan kendaraan, juga pembayaran kredit barang yang kita cicil, biaya kesehatan, dan lain-lain. Setelah itu, mari kita tentukan skala prioritas untuk menentukan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar hidup kita sejahtera. Sedangkan keinginan adalah suatu tambahan pelengkap atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi. Dapatkah kita membedakan mana yang merupakan kebutuhan kita dan mana yang merupakan keinginan kita? Seringkali kita dihadapkan pada situasi harus memilih dan memprioritaskan hal yang benar-benar kita butuhkan. Sehingga kita akan dapat menentukan tujuan keuangan, yaitu target berdasarkan kebutuhan keluarga kita di masa depan. Baik itu tujuan keuangan jangka panjang, seperti naik haji, membeli rumah, mengganti kendaraan lama kita, maupun tujuan keuangan jangka pendek, seperti membeli kulkas, biaya pendidikan tinggi anak kita, dan lainnya. Dapatkah kita rencanakan pemenuhan keinginan kita dalam jangka 5-10 tahun ke depan? Atau 1-2 tahun ke depan? Bagaimana cara kita mewujudkan kebutuhan dan keinginan kita tersebut? Ada banyak produk dan jasa keuangan yang tersedia saat ini. Di antaranya, pertama, kita mengenal produk bank, di mana kita dapat menabung, meminjam, mengirim uang, membeli asuransi, dan bayar tagihan listrik atau telepon. Kedua, produk asuransi, di mana pengertian asuransi adalah produk yang menawarkan perlindungan dari resiko yang mungkin timbul dengan membayar premi di muka. Misalnya, asuransi jiwa yang memberikan uang santunan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Begitu juga dengan asuransi rumah, kendaraan, pendidikan, kesehatan, maupun kredit. Ketiga, ada koperasi yang mirip dengan bank
namun berlaku sistem keanggotaan dengan berbagai manfaat, seperti kemudahan pinjaman, modal usaha, bahkan biaya pendidikan, dan tentunya tabungan. Dan yang keempat adalah Pegadaian, yang memberikan pinjaman pembiayaan mikro dengan sistem gadai atau penjaminan aset, yang dapat kita cicil dalam jangka waktu tertentu. Dari beberapa produk dan jasa keuangan tersebut, dapat kita gunakan untuk membantu kita. Yang manakah yang sesuai dengan kebutuhan kita dan yang dapat memberikan manfaat paling besar? Cara terbaik agar kita dapat memenuhi keinginan dan impian kita adalah dengan menabung. Ayo, kita giatkan menabung agar kita dapat cepat mewujudkan keinginan dan impian kita. Apakah kita sudah dapat menentukan berapa lama kita ingin mewujudkan keinginan kita? Berapa jumlah uang yang akan ditabungkan tiap bulannya? Dan kapan hasil tabungan tersebut dapat mewujudkan keinginan kita? Ingat ya, yang terpenting untuk diketahui adalah uang yang kita tabung bukan dari sisa penghasilan, tetapi sesuatu yang sudah kita rencanakan serta sisihkan di awal, dan kita harus disiplin melakukannya. Dalam pelatihan ini, kami akan meminta Anda untuk berperan aktif dalam latihan penyusunan rencana keuangan dan beberapa contoh kasus. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami tidak hanya teori, tapi juga prakteknya, dan siap untuk mengendalikan dan merencanakan masa depan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi, apabila nanti masih ada hal-hal yang belum cukup jelas, jangan ragu untuk bertanya, agar kita semua dapat menjadi perencana keuangan yang bijak. Semoga setelah pelatihan ini, kita akan terbiasa untuk menganggarkan dan mencatat segala pendapatan dan pengeluaran kita. Selamat mengikuti program pelatihan ini. Mari kita mulai merencanakan keuangan, dimulai dari diri sendiri, semangat, dan rajin menabung dari sekarang.